Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di webinar Beasiswa Perintis untuk Guru. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru karena sudah bergabung. Apa kabar Bapak Ibu semua? Apakah suara saya terdengar? Oke, baiklah, karena sudah jam 8.02, saya izin membuka acara ini ya, Bapak Ibu. Kita ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi ahdana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di virtual meeting untuk webinar guru pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti. Sebelumnya perkenalkan, saya Bapak Aditya Hidayat, biasa dipanggil Bob, yang akan menjadi MC untuk memandu acara pada pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu semua, kepada Bapak Ibu diperkenankan juga untuk menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan di grup, dan juga boleh juga untuk mengaktifkan kameranya. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita mengawali acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Teddy Tasriyadi. Kepada Saudara Teddy Tasriyadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibacakan surah Al-Imran ayat 18 sampai ayat 22. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basyirum bil ibad.
Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas fabashshirhum bi'adzabin kalladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya, agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian, jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Tunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sesungguhnya, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Teddy yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan dari acara kita dari pagi hari ini sampai berakhir nantinya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya kepada seluruh Bapak dan Ibu. Diharapkan tetap untuk menonaktifkan mikrofonnya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita menyaksikan video beasiswa perintis.
Alhamdulillah beasiswa perintis sudah hadir sekian tahun, bahkan sejak 2010. Beasiswa perintis ini hadir untuk membantu adik-adik SMA di kelas 3 yang punya semangat, punya motivasi, punya ilmu yang cukup untuk kita dampingi sampai mereka nanti bisa kuliah di PTN. Waktu kelas 12 itu orang tua sering bilang, maaf ya kalau nanti nggak bisa lanjut kuliah karena keadaan ekonomi. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya nggak akan kuliah kalau saya nggak ada beasiswa gitu. Jadi memang kondisi keluarga saya tidak memungkinkan bagi saya untuk bisa berkuliah. Dan akhirnya waktu kelas 12 itu wali kelas ngasih tahu poster beasiswa perintis di grup kelas, dan akhirnya ya udah deh, insya Allah Firman berdoa supaya bisa masuk ke situ, dan alhamdulillah ternyata dengan niat kayak gitu untuk bisa ngebantu orang tua, ternyata Firman bisa di sini. Alhamdulillah luar biasa ya, sangat bersyukur gitu jadi bagian beasiswa perintis, bisa ketemu orang-orang hebat juga gitu kan, terus ketemu kakak-kakak Fasil dari panitia-panitia juga banyak ngasih insight-insight lebih gitu, pengenalan bagaimana nanti kehidupan di kampus juga saya dapetin sih, jadi ngena banget itu buat saya, dan bersyukur banget lah bisa lolos jadi beasiswa perintis 2020. Rasanya bergabung di perintis itu kaget juga gitu, nggak nyangka kalau bakal keterima di perintis. Terus semoga di perintis ini bisa berkembang jadi wadah buat berkembang juga gitu. Jadi selama di TB itu nggak hanya masalah akademik tapi juga dengan hal-hal lainnya. Ya, sangat bersyukur sekali karena membantu di satu dalam soal biaya ya. Kalau kuliah di ITB mana mungkin kita nggak ada biayanya, cuma pas-pasan gitu. Kami merasa terbantu tentunya terkait dari biaya untuk perkuliahan, karena tentunya setiap orang tua pasti punya tanggungan untuk anak-anaknya, juga dari pendampingan mendapat support dalam masalah tambahan keilmuannya gitu. Aku dapat teman-teman yang emang mereka tuh rajin banget kalau mau belajar, mau ibadah, itu tuh selalu saling mengingatkan satu sama lain dan saling menyemangati satu sama lain. Ada juga kayak pembinaan tiap bulan yang isinya kayak semacam pembinaan soft skill lah. Kita jadi dibina nih leadership kita, pengetahuan soft skill kita skill dalam berbicara di depan organisasi, delegasi dan sebagainya kita dilatih juga. Kabar gembira ya buat adik-adik yang dari dulu pengen, Kak saya gimana di Jawa Tengah, Kak gimana saya di Jawa. Nanti kita akan antarkan ke perguruan tinggi impian, jurusan impian, sehingga adik-adik bisa menjemput harapan cita-cita yang lebih bagus lagi. Pendaftaran beasiswa perintis 2021 akan dibuka pada bulan Desember tahun 2020. Setelah proses pendaftaran, alur seleksi yang akan adik-adik lalui adalah ujian tulis dan pemberkasan pada bulan Januari tahun 2021. Kemudian, bagi yang lolos akan mengikuti seleksi wawancara yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021. Berdasarkan seleksi tersebut, akan kami pilih adik-adik terbaik dari seluruh Indonesia untuk kami bina melalui Learning Camp tahun 2021. Oleh karena itu, silahkan persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin untuk menghadapi setiap tahapannya. Saya mengajak kepada seluruh adik-adik yang mendengarkan saat ini yang masih deg-degan begitu ya, nanti kuliah di mana, biayanya dari mana, temannya siapa, gabung di Beasiswa Perintis ini. Nanti teman-teman akan ketemu sama orang-orang yang punya cita-cita dan semangat yang sama. Oke, pesan buat teman-teman yang sekarang SMA. Faktor ekonomi itu hal yang penting gitu kalau ingin melanjutkan pendidikan, tetapi itu bukan alasan gitu untuk menyerah gitu, untuk nggak ngelanjutin pendidikan. Jadi gimana pun itu, maksimalkan apa yang teman-teman miliki dan jangan lupa daftar beasiswa perintis. Dari segi finansial, dari mental kalian, juga dari motivasi buat belajar kalian bakal meningkat gitu, dan bakal ketemu sama orang-orang hebat dari seluruh Indonesia. Buat para orang tua yang memiliki putra-putri yang
ingin melanjutkan jenjang sekolahnya ke tahap berikutnya, berusaha semaksimal mungkin, dan ketika ada peluang untuk mendapatkan beasiswa, terus berdoa, terus support gitu kepada anaknya, dia kasih dukungan gitu biar bisa lolos gitu ke beasiswa perintis. Beasiswa Perintis 2021, Merintis masa depan bersama Beasiswa Perintis. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, tadi sudah kita sama-sama saksikan video dari Beasiswa Perintis. Semoga bisa menambah gambaran dari Bapak dan Ibu semua terkait apa itu dan bagaimana berjalannya Beasiswa Perintis. Nah, mungkin untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Amal Salman. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kang Kamal Muzaki. Kepada Kang Kamal Muzaki, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bob atas waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, dan saya harap doanya ini karena kapanpun kalau murid itu tetap murid begitu ya. Nggak ada mantan guru kan nggak ada. Jadi saya jadi ingat guru-guru saya ketika SD, SMP, SMA begitu. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan para pahlawan tanpa tanda jasa yang sebetulnya kami sehari-hari di lembaga kami di Rumah Mas Salman sebagai sebuah lembaga amil zakat itu pengen salah satu fungsinya adalah fungsi sebagai guru, artinya mengajar dan terus belajar dan mengajar begitu. Karena memang ternyata yang paling efektif dalam belajar adalah dengan mengajar. Nah, hari ini alhamdulillah terima kasih juga buat panitia yang sudah mengarrange acara pada pagi hari ini. Di weekend-weekend yang mungkin sebagian orang sedang jalan-jalan ya, sedang liburan tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Alhamdulillah kita bisa silaturahim. Selamat datang di acara webinar Beasiswa Perintis 2021. Sebelum acara dimulai, nanti disampaikan oleh panitia lebih panjang lebar, izinkan saya perwakilan dari Rumah Mas Salman untuk menyambut Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah hadir di rumahnya masing-masing. Yang sudah hadir pagi hari ini, terima kasih banyak sudah hadir. Jadi sebetulnya siapa kami juga tahu bahwa adik-adik SMA dimanapun, yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Timur, yang di Jawa saja masih banyak yang membutuhkan banyak informasi dan dukungan, apalagi adik-adik yang ada di luar Jawa begitu ya, apalagi di Indonesia bagian timur. Jadi kami hadir bersama program Beasiswa Perintis ini untuk membantu, minimal meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan wawasan tentang dunia kampus, dan harapannya nanti dapat ilmu, dapat semangat, dan dapat beasiswa tentunya untuk bisa berkuliah di khususnya di ITB dan PTN pada umumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa sih beasiswa ini hadir begitu ya? Karena kami sadar Bapak Ibu, salah satunya kalau di ITB ya, kalau di ITB itu setahu kami, mohon maaf kalau ada kurang begitu, karena
bidik misi di kampus begitu ya. Kami itu lokasinya berdekatan dengan ITB, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kebanyakan juga yang panitia juga alumni dari ITB. Termasuk saya juga, saya dari biologi ITB. Di situ dijelaskan bahwa bidik misi itu kuotanya tidak semuanya terpenuhi. Jadi ada sebutlah 750 begitu ya, yang terpenuhi mungkin 450 atau 500 yang terpenuhi dari kuota bidik misi itu. Artinya masih banyak sekali kuota bidik misi yang belum diambil. Bukan karena tidak mau, tapi siswa-siswa SMA yang masuk ke ITB dirasa sudah tidak layak atau tidak bisa memenuhi kriteria dari beasiswa bidik misi itu sendiri. Sehingga kami sadar, wah ini harus dibantu ini. Kita harus bantu untuk komplement, mencari adik-adik yang memang mampu, kemudian punya motivasi dan secara keilmuan mampu untuk bisa masuk ke ITB, sehingga kursi-kursi bidik misi itu dipenuhi begitu ya. Sehingga makin banyak siswa-siswa yang bisa berkuliah di ITB dalam hal ini. Tapi jangan khawatir, nanti begitu masuk beasiswa perintis, kami dampingi begitu ya, terus-terusan dari hari ke hari. Ketika nanti di ujung, kita tidak akan paksa adik-adik siswa-siswi ibu guru sekalian untuk masuk ITB, tidak. Tapi kita akan tanya lagi, kita akan bicara lagi terkait minat dia, kemampuan dia, yang nantinya akan kami arahkan ke PTN yang memang cocok buat dia. Tapi ini semua atas kesadaran siswa adik-adik kita itu, begitu, bukan karena paksaan dari kami. Tapi kami hanya mengarahkan. Sehingga ketika masuk beasiswa perintis ini, seperti tahun 2020 kemarin, itu yang masuk ITB sekitar 38 siswa, alhamdulillah. Sisanya sampai 100 lebih ya, total yang masuk itu mungkin sekitar 80-90 itu tersebar di berbagai PTN di Indonesia. Itu membuktikan bahwa beasiswa perintis ini menyesuaikan dengan kemampuan, motivasi, dan kondisi adik-adiknya begitu. Sehingga ketika masuk beasiswa perintis ini tidak ada kata tidak untuk lanjut kuliah. Lalu kenapa? Kan ada bidik misi, kenapa? Maaf, KIP. Saya ketahuan ya angkatannya. KIP istilahnya ya. KIP sekarang, KIPK. Siswa-siswi sudah dapat itu begitu ya. Nah, beasiswa perintis ini melengkapi. Beasiswa perintis ini melengkapi dan menambahkan. Karena kami sadar beasiswa yang didapat itu berdasarkan kajian dari tim juga dengan kebutuhan hidup di kota besar begitu ya, itu masih kurang begitu. Jadi nanti skemanya akan top up, dan luar biasa ya adik-adik yang penerima, mohon maaf saya izin menyebutnya bidik misi ya, adik-adik bidik misi yang kemarin-kemarin itu ya, itu luar biasa Bapak Ibu Guru. Mereka sudah dapat beasiswa, tapi ternyata mereka ini tidak hanya untuk hidup gitu ya. Bahkan ada yang dapat beasiswa tidak seberapa sebetulnya ya. Sebetulnya 950.000 kalau di ITB itu dapatnya, tapi rata-rata kampus lain ada yang 700, ada 150 gitu ya. Itu sebagian juga dikirim ke rumahnya. Ditransfer ke orang tuanya di rumah, di kampung halaman begitu ya. Karena mungkin ya kondisi ekonomi dan mereka juga sadar dan tergerak untuk membantu orang tuanya begitu ya. Karena nggak membantu kan kalau di rumah mungkin mereka bisa membantu bekerja di ladang, di sawah, di toko begitu ya. Karena kuliah mereka nggak bisa membantu, akhirnya sebagian beasiswanya ini ditransfer ke rumahnya. Ini yang membuat kami juga, orang-orang seperti ini kalau nggak didukung, ini adalah aset begitu ya, aset bangsa, aset kita semua, orang yang peduli dengan sesama, orang yang punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Ya oleh karena itu kita hadir dan harapannya bisa membantu lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, beasiswa perintis ini memang kemarin sempat ada disinformasi begitu ya, karena ini memang dari lembaga amil zakat, sehingga memang kita prioritaskan untuk siswa-siswi muslim yang bisa menerima beasiswa ini, karena sesuai dengan peruntukan dana zakat itu sendiri dari pemerintah, dari Basnas. Harapannya ketika nanti adik-adik ini lulus begitu ya, mereka juga lebih cepat bisa bekerja. Dan fakta juga menyebutkan bahwa beasiswa KIP atau bidik misi ini ya, itu mereka lebih cepat bekerja. Kalau dalam kasusnya di ITB, itu mereka lebih cepat diterima di dunia kerja. Saya nggak tahu, tapi begitulah faktanya. Adik-adik ini bersemangat ketika kuliah, mereka sudah banyak berkorban begitu ya. Artinya tidak bisa seperti mahasiswa yang lain. Berkorban dalam arti tidak bisa seperti ya mungkin jalan-jalan kalau anak sekarang ya, hangout ke mall mungkin kalau nggak pandemi, atau nonton bioskop gitu ya, atau bahkan sekedar laundry baju gitu ya.
Saya yakin adik-adik yang seperti itu mereka berhemat dan dan dikirim ke rumah dan setelah lulus pun langsung bekerja, dan saya yakin mereka juga setelah bekerja pun membantu orang tuanya di rumah begitu. Oleh karena itu dan secara motivasi ya, motivasi yang lebih penting Bapak Ibu guru, karena banyak sekali siswa itu yang sebetulnya mampu tapi secara motivasi masih kurang atau butuh dikasih contoh ibaratnya, ini kakaknya nih kayak gini nih, kakaknya kayak gini nih. Nah, nanti kan akan ketemu dengan kakak-kakak seniornya ya. Karena beasiswa perintis ini sudah lama, jadi sudah ada seniornya juga, ada yang sudah ngambil S3 di luar negeri, ada yang sudah bahkan yang 2010 itu sudah ada jadi dosen juga. Jadi beasiswa perintis ini sudah jadi keluarga besar, sudah jadi satu ekosistem yang semoga nanti bisa sebagai support system gitu buat adik-adik yang sudah nanti keterima di beasiswa perintis ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya sedikit lebih dari yang diberikan. Mohon doa buat lembaga kami, terutama kepada para donatur, pada Muzaki yang sudah menitipkan dana zakatnya di rumah Mas Salman. Semoga ini bisa kami salurkan kepada orang-orang yang tepat dan nantinya adik-adik ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kembali. Terima kasih banyak. Selamat menikmati acara webinar ini di weekend ini. Semoga membawa kebaikan buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bob. Mangga silakan Bob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamal Muzaki, Direktur Rumah Amal Salman yang sudah menyampaikan sambutan. Baik Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya mari kita mendengarkan presentasi tentang beasiswa perintis yang akan disampaikan oleh Dita Restiana. Kepada Dita Restiana dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada webinar pagi hari ini. Ya, izin share screen. Saya akan menyampaikan seputar tentang beasiswa perintis. Beasiswa perintis itu merupakan bimbingan persiapan masuk ITB dan beasiswa kuliah, serta bimbingan hidup sampai lulus dalam rangka membina calon leading figure masa depan. Di sini, mendaftar beasiswa perintis itu tidak sama dengan mendaftar ITB. Jadi, pastikan untuk adik-adik yang mendaftar di beasiswa perintis ini juga harus mendaftar di ITB melalui jalur yang tersedia di ITB itu sendiri. Selanjutnya tentang kami gitu ya, di beasiswa perintis. Beasiswa perintis ini merupakan beasiswa yang dikelola oleh lembaga An-Nujakat di Kota Bandung, yaitu Rumah Amal Salman. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020, beasiswa perintis ini dibuka se-Jawa Barat dan kami berhasil meloloskan gitu ya 116 peserta lolos ke 21 perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini di ITB ada 80, di Unpad ada 15, di UI ada 9 orang, di Unsil ada 5 orang, di UI ada 2 orang, di UMY ada 2 orang, kemudian di ITS juga ada 2 orang, kemudian di UGM ada 1 orang, terus UNES ada 1 orang, di Universitas Brawijaya ada 1 orang, UNS ada 1 orang, di ITB juga ada 1 orang. Nah, kemudian jumlah-jumlah ini juga ada ketika di tahun 2020 di ITB lolos sebanyak 38 orang, di UPI lolos sebanyak 18 orang, di Unsil lolos sebanyak 6 orang, di Unpad lolos sebanyak 5 orang, Polban juga lolos gitu ya sebanyak 5 orang, di ITB sebanyak 4 orang, kemudian di Undip ada 4 orang, Unair 3 orang, UGM 3 orang, kemudian di UI juga ada 3 orang, di Unsud ada 2 orang, kemudian di Universitas Brawijaya ada 2 orang, di UIN SGD ada 2 orang, Unsika 1 orang, ITERA 1 orang, ITS 1 orang, UNY
UNJ 1 orang, kemudian di UNM ada 1 orang, kemudian UNES ada 1 orang, di Untirta ada 1 orang, dan Poltek Tasik ada 1 orang, dan kemudian di PTS itu ada 13 orang adik-adik beasiswa perintis di tahun 2020 dapat masuk ke perguruan tinggi negeri dan juga di perguruan tinggi swasta di Indonesia. Nah, kemudian rencana kami di beasiswa perintis pada tahun 2021 ini, insya Allah kami akan membuka beasiswa perintis pendaftarannya untuk seluruh Indonesia. Jadi adik-adik di berbagai daerah bisa coba untuk mendaftarkan beasiswa ini. Kemudian apa sih kriteria peserta beasiswa perintis 2021? Yang pertama, siswa-siswi SMA atau MA kelas 12 atau yang dimaksud adalah alumni 2021 nanti, alumni 2020 dan 2019 di seluruh Indonesia. Kemudian beragama Islam, yang ketiga memiliki tekad kuat untuk masuk IPB, yang keempat memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan tidak mampu (SKPN). Selanjutnya, manfaat beasiswa perintis di 2021 ini yang pertama bimbingan belajar intensif sama seperti tahun 2018 dan 2020 lalu gitu ya. Selanjutnya ada tryout secara berkala untuk melatih adik-adik dalam dengan mengerjakan soal-soal UTBK agar nanti ketika mereka UTBK nggak begitu kaget gitu ya menghadapi soal-soal tersebut. Selanjutnya ada training motivasi, terus ada tes bakat dan konsultasi pemilihan jurusan. Kemudian ada tur kampus IPB, yang keenam ada relasi dengan sesama peserta di Indonesia. Selanjutnya manfaatnya itu ada pemberian biaya transportasi dan fasilitas selama pembinaan. Jadi ketika pembinaan gitu ya, kalau waktu 2018 hingga 2020, ini adik-adik yang sampai ke Bandung gitu ya, kan banyak dibuka se-Jawa Barat, itu dia difasilitasi ongkosnya jadi di reimburse kayak gitu, jadi pembagian yang biaya transportasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pemberian biaya seleksi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang biasanya nanti akan dikirim ke masing-masing gitu ya, kalau misalnya memang adik ini lolos sampai MC dan juga melanjutkan ke proses UTBK. Lalu ada di beasiswa biaya kuliah, terus adik-adik juga dapat biaya hidup dan biaya tempat tinggal selama masa kuliah 4 tahun bagi yang terpilih sampai akhir lolos proses seleksi. Terus yang ke-10, fasilitas asrama 1 tahun pertama kuliah bagi yang terpilih sampai akhir proses seleksi. Yang ke-11, pembinaan intensif selama kuliah bagi yang terpilih sampai akhir proses seleksi. Karena mungkin nanti akan dijelaskan juga ya prosedur seleksi di beasiswa perintis ini seperti apa dan jalannya juga cukup panjang. Jadi adik-adik juga semoga itu bisa bertahan sampai akhir dan masuk ke IPB juga sesuai dengan minatnya gitu. Untuk kali ini bagaimana sih cara beasiswa cara mendaftar beasiswa perintis di tahun 2021 gitu. Nah, caranya ini membaca petunjuk pendaftaran melalui website pendaftaran kami di beasiswaperintis.id. Karena di sana juga sudah tertera informasi seputar beasiswa perintis yang tahun lalu dan juga tata cara pendaftaran website-nya seperti apa. Insya Allah kami jelaskan di sana dan diterangkan juga gitu ya tutorialnya dengan video. Jadi semoga itu bisa memudahkan adik-adik dalam proses pendaftarannya. Selanjutnya ada berkas persyaratan beasiswa perintis di 2021. Yang pertama itu ada surat keterangan tidak mampu
Nah, berkas-berkas yang disebutkan tadi gitu ya akan diminta apabila adik-adik sudah lolos dari tahap ujian awal. Jadi nanti kan setelah ini adik-adik sudah finalisasi data, kemudian setelah finalisasi data adik-adik kan dapat kartu peserta, dan setelah kartu peserta adik-adik insya Allah akan mengikuti ujian awal. Ujian awal ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021, dan nanti setelah dinyatakan lolos ujian awal, adik-adik baru mengirimkan format yang tadi disebutkan oleh saya gitu ya ke website beasiswaperintis.id. Jadi nanti ada juga gitu ya petunjuk penguploadannya seperti apa. Oke, untuk alur seleksi beasiswa perintis di tahun 2021 ini, yang pertama itu kan pendaftaran di bulan Desember 2020 gitu ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 31 Desember. Kemudian insya Allah kami akan melaksanakan ujian awal secara online pada tanggal 3 Januari 2021. Pada tanggal 7 Januari 2021, insya Allah akan ada pengumuman kelulusan ujian awal. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 11 Januari 2021 akan ada pengumpulan berkas adik-adik yang tadi sudah disebutkan, gitu ya, ada 8 item. Terus yang selanjutnya ada 15 Januari 2021 itu akan ada pengumuman peserta ujian tulis. Kemudian di tanggal 18 sampai 23 Januari 2021 ada ujian tulis 1, terus di tanggal 25 sampai tanggal 30 Januari 2021 akan ada ujian tulis 2. Nah, setelah rangkaian ujian tulis awal, ujian tulis 1, ujian tulis 2 gitu ya, nanti insya Allah pengumuman kelulusan ujiannya akan diumumkan pada tanggal 5 Februari 2021. Kemudian setelah itu adik-adik langsung juga gitu ya dapat pengumuman untuk jadwal dan lokasi wawancaranya di bulan Februari 2021, terus ada wawancaranya juga insya Allah di bulan Februari, kemudian ada pengumuman peserta LC di bulan Maret 2021. Nanti kami juga akan mengadakan learning camp yang dimana itu tuh ada pembinaan adik-adik yang sekiranya 2 pekan sampai 3 pekan gitu ya untuk di karantina istilahnya untuk belajar bersama mempersiapkan UTBK di IPB seperti itu. Nah, pembinaan UTBK 2020 ini sudah seperti itu. Yang pertama ada pembinaan 2 pekanan, terus kemudian learning camp kayak gitu. Nah, waktu dulu itu pembinaan 2 pekanannya ada di 4 regional di Jawa Barat. Yang pertama itu di Bandung, kemudian di Bogor, Kuningan, dan juga Tasikmalaya. Selanjutnya, pembinaan UTBK yang kedua yaitu ada learning camp. Nah, learning camp ini kayak pembinaan intensif seperti yang disampaikan tadi gitu ya, kayak karantina gitu ya, adik-adik di sana melakukan gitu persiapan untuk menghadapi UTBK bersama-sama kayak gitu. Kemudian terdapat pula kegiatan seminar motivasi, tes bakat dan minat, kemudian tutorial yang menunjang kesiapan dari adik-adik menjelang pelaksanaan UTBK kayak gitu. Jadi di sana adik-adik tuh belajar, dan juga di sana ada kegiatan-kegiatan yang mungkin mematik semangat adik-adik nih biar semangatnya nggak turun, apalagi bentar lagi mau UTBK kayak gitu. Mungkin perkiraan untuk learning camp di tahun ini juga kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya apa aja sih kegiatan penerima beasiswa perintis gitu ya? Yang pertama itu ada kegiatan rutin dan juga kegiatan event peluang. Kalau misalnya kegiatan rutin, adik-adik ini ada pembinaan terpusat. Jadi pembinaan terpusat beasiswa perintis ini merupakan kegiatan yang menghadirkan pembicara inspiratif dengan tema yang menarik dan bermanfaat. Nah, di sini kayak sama gitu ya, mempertahankan semangat adik-adik dan juga agar adik-adik termotivasi gitu ya. Dan kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan sekali, yang biasanya nggak mengganggu jadwal kuliah adik-adik gitu ya. Kemudian selanjutnya ada usroh. Nah, kalau kegiatan usroh ini kegiatan berkumpul pagi hari untuk meningkatkan semangat dan kebersamaan adik-adik penerima beasiswa dan dilaksanakan selama 1 minggu sekali. Terus yang ketiga ada ambis progresif. Itu merupakan tutorial bagi adik-adik penerima beasiswa tingkat 1 meliputi mata kuliah kalkulus, fisika dasar, dan kimia dasar sebagai persiapan menghadapi ujian intensif menjelang ujian di kampus aja kayak gitu. Selanjutnya yang keempat itu ada rujak. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan mentoring dan berbagi cerita tentang rohani, finansial,
jasmani, akademik, dan keluarga. Ini juga dilakukan selama 1 minggu sekali. Ini untuk kegiatannya terpisah ya antara perempuan dan juga laki-laki. Jadi ada fasilitatornya masing-masing. Kemudian ada juga kalau event tua. Yang pertama itu kegiatannya perintis Kambola. Jadi petualang ala perintis untuk mengikat ukhuwah atau tali persaudaraan gitu ya dengan cara yang berkah. Terus yang kedua ada perintis challenge merpati gitu. Kegiatan seru mengajak adik-adik untuk meraih potensi sejak dini. Jadi kayak perintis yang ngajar ke desa-desa juga gitu ya, ke lingkungan sekitarnya. Kemudian ada kegiatan buka bersama perintis. Nah, buka puasa bersama perintis ini Ramadan terasa lebih manis. Jadi ini kegiatan intelektual juga yang dilakukan bersama adik-adik beasiswa perintis. Kemudian yang keempat ada kaderisasi Salman, yaitu mengikuti proses kaderisasi aktivis Masjid Salman ITB berupa Salman Spiritual Camp, latihan mujtahid dakwah, terus spiritual entrepreneur spektra, terus ada community profession, komplot, dan juga unit Salman. Jadi di Salman itu nanti ada beberapa unit yang bisa adik-adik beasiswa perintis ikuti gitu ya untuk mengembangkan dirinya. Jadi nggak hanya kuliah aja gitu, tapi di sini juga adik-adik dibantu untuk pengembangan dirinya agar semakin lebih baik lagi gitu ya. Kemudian ini ada testimoni dari beasiswa namanya Irfan Alfa, Teknik Kelautan ITB 2018. Awalnya saya tahu beasiswa perintis dari Madin Sekolah. Saat itu saya masih bingung mau lanjut kuliah kemana. Alhamdulillah dari tes seleksi sampai sekarang dibiayai. Bahkan waktu tes ongkosnya diganti. Membantu saya bertemu dengan orang-orang hebat yang inspirasi. Terima kasih beasiswa perintis. Mungkin itu ada juga nih dari Firman Islami Matematika ITB 2018. Ya, bagi saya beasiswa perintis adalah jawaban terindah dari Allah atas segala doa dan kecemasan saya selama masih SMA. Sekarang izinkan aku mengajak kamu untuk merasakan betapa indahnya jawaban doa seperti yang aku rasakan sebelumnya. Ini bisa banget gitu ya buat semangatnya adik-adik, bahwa banyak orang-orang yang tadinya di luar sana yang sebenarnya keterbatasan biaya, namun mereka bisa melanjutkan kuliah gitu ya, dan juga bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi sosok yang luar biasa lagi. Nah yang terakhir ada dari Fitria Analia, Mikrobiologi ITB 2018. Perintis membuatku percaya bahwa pertolongan Allah itu selalu ada. Dulu bahkan aku tak berani untuk bermimpi dapat kuliah di institut terbaik bangsa ini. Tapi disinilah aku sekarang. Allah memberikan jalan melalui beasiswa perintis yang memberikan beasiswa full bahkan dari persiapan SBMPTN sebelum masuk ITB. Setelah itu beasiswa perintis juga memberikan pembinaan yang menemani masa PPP kami. Aku sangat bersyukur Allah mempertemukanku dengan beasiswa perintis yang insya Allah menjadikan kebijakan pertamaku untuk menggapai mimpi-mimpiku yang lainnya. Untuk kamu di luar sana, semangat memperbaiki dirimu akan membawamu pada jalan-jalan indah yang telah Allah siapkan. Insya Allah. Jadi beberapa testimoni yang terbaik gitu ya dari adik-adik beasiswa perintis sebelumnya. Oke.
mungkin itu aja gitu ya perkenalan tentang beasiswa perintis yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mbak Angga dipersilakan kepada MC. Terima kasih kepada Didit yang sudah menyampaikan tentang beasiswa perintis. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kepada Bapak Kamal, mungkin ada yang mau disampaikan. Kami persilakan kepada Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu Guru karena ada rapat lagi setelah ini. Ini hari Ahad rasa hari Senin memang nih. Saya mohon izin nanti oleh panitia akan dipandu sampai akhir. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat mengambil informasi sebanyak mungkin sehingga nanti bisa disampaikan kepada adik-adik di SMA masing-masing. Itu aja, terima kasih. Bob, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamal. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kebetulan di kolom chatnya sudah ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu guru semua. Nanti dimohon kepada Didit juga untuk membantu menjawab pertanyaan ya. Ya, pertanyaan pertama dari Banten dari Ibu Umu Atiyah. Pertanyaannya adalah apa nih Kak terbaik di kelas atau paralel? Ya, langsung aja dijawab lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk di surat rekomendasi itu akan ada penulisan gitu ya 10 terbaik siswa terbaik. Nah, itu tuh terbaik menurut sekolah secara paralel. Jadi kan nggak semua mungkin yang terbaik dari 1 sampai 10 itu pengen mendaftar di ITB semua. Tapi surat rekomendasi ini berlaku dari sekolah yang menentukan apakah anak tersebut gitu ya terbaik di angkatannya itu dari nomor 1 sampai 10 yang mau daftar ke ITB itu ada di urutan berapa kayak gitu kira-kira. Baik, terima kasih Didit atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adip Susilo. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, untuk yang diterima di luar ITB, program-program follow-up dari beasiswa perintis apakah dilaksanakan di kampus masing-masing ataukah tetap dipusatkan di ITB? Iya, jadi kalau untuk yang nggak lolos ITB gitu ya, itu hanya sampai kepada pembinaan sampai ke UTBK aja, tidak ada follow-up lebih lanjut karena memang beasiswa perintis ini pertamanya memang dikhususkan untuk ke ITB terlebih dahulu. Ya, dan kalau misalkan ini tidak mendapatkan biaya kuliah gitu ya, kalau misalnya yang lolosnya ke PTN lain. Kalau ke PTN ITB, insya Allah, kalau dia lolos juga seleksi wawancara di beasiswa perintis, akan dibiayai kuliahnya, dan juga dapat biaya tempat tinggal, kemudian dapat biaya hidup selama berkuliah 4 tahun itu kurang lebih. Begitu Pak, Bapak, Ibu. Ya, baik, terima kasih Didit. Ini dari Bu Trisna Nurdiaman, SMIT Ashifa BSJ. Mohon nanti di-share slide PPT-nya. Oke, baik, insya Allah Bapak dan Ibu semua untuk slide PPT-nya akan kami share juga di grup ya, di grup WhatsApp webinar gurunya. Selanjutnya dari Ibu Ika Rostika, Man 1 Bekasi. Untuk pendaftaran beasiswa perintis, apakah harus mempunyai KIP kuliah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk yang mendaftar beasiswa perintis ini harusnya memiliki surat SKTM gitu ya, atau juga KIPK. Namun jika nggak ada gitu ya, tapi memang keadaan keluarganya sangat membutuhkan, itu boleh saja mendaftar. Nanti insya Allah akan disediakan surat khusus untuk penguploadan berkasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Didit. Selanjutnya dari Ibu Yohana Natalia Simanjuntak. Ada 2 pertanyaan nih dari Ibu Yohana Natalia. Pertama, apabila kartu pelajar hilang atau sudah tidak jelas lagi, apakah bisa diganti dengan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan siswa tersebut memang siswa di sekolah tersebut? Yang kedua,
berkas persyaratan itu diupload semuanya. Oke, iya nanti kalau misalkan ada case khusus gitu ya kan itu boleh KTP atau kartu pelajar. Tapi misalnya KTP belum punya dan juga kartu pelajarnya kurang jelas itu boleh pakai surat keterangan saja untuk sementara. Kemudian untuk unggah berkas nanti kan di tanggal 7 Januari 2021 itu nanti unggah berkasnya semuanya. Jadi dari tanggal 7 Januari sampai tanggal 11 Januari itu akan ada khusus untuk penguploadan berkas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, ada pertanyaan lagi ternyata dari Ibu Yohana. Surat rekomendasi dari kepala sekolah atau guru BK itu bentuknya bagaimana yang akan dikirimkan? Untuk surat rekomendasi yang akan dikirimkan mungkin nanti saya bisa share di grup aja ya Bapak Ibu. Nah, di grup webinar sudah dikirimkan surat rekomendasinya. Mangga kepada Bapak dan Ibu boleh dicek juga gitu ya sambilan mengikuti webinar ini dan boleh mempertanyakan nanti barangkali ada hal-hal yang kurang jelas seperti itu. Ya, baik, terima kasih Didit. Oh ya, saya mau menambahkan juga sebenarnya kita sudah mencoba untuk mengirimkan format surat rekomendasinya juga ke email sekolah masing-masing. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa cek ke email sekolahnya masing-masing apakah format surat rekomendasi, slide presentasi sudah masuk ke email sekolahnya atau belum. Selanjutnya ada pertanyaan dari, mohon maaf, saya izin mute Bapak. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu ya, Bapak dan Ibu, saya akan coba memberikan ini gambaran mengenai bahan surat rekomendasi yang sudah dikirimkan ke email masing-masing sekolah. Yang itu tuh kami kumpulkan gitu ya dari data-data sekolah Bapak dan Ibu yang ada di internet. Jadi barangkali memang ada email yang belum masuk dan juga email yang nggak valid itu boleh gitu ya nanti disampaikan saja yang belum dapat email dari sekolah mana aja, nanti insya Allah akan segera kami proses untuk pengiriman emailnya, email surat dan juga poster kegiatan beasiswa perintis. Nah, ini contoh dari surat rekomendasi yang sudah kami kirimkan gitu ya. Yang pertama nanti silakan diisi daftar nama siswa-siswi rekomendasi sekolah yang memang berniat untuk masuk ke ITB dan juga memenuhi syarat-syarat yang sudah kami sampaikan gitu ya di pemaparan tentang beasiswa perintis. Nah, yang pertama ini kan ada dari urutan 1 sampai 10. Bapak dan Ibu bisa mengisi nama-nama tersebut gitu ya. Yang pertama itu dari yang terbaik gitu ya, yang selanjutnya sampai ke urutan 10 menurut pihak sekolah. Jadi kayak ranking paralel yang akan masuk ke ITB gitu ya, yang direkomendasikan. Kemudian nanti di surat rekomendasi ini diisi oleh anak-anaknya gitu, dikasihkan aja biar anak-anaknya yang mengisi dan juga ditandatangani oleh BK-nya. Seperti itu. Nah, guru, kepala sekolah atau BK gitu ya, boleh ini diisi. Nah, kemudian nanti yang dikirimkan oleh adik-adik pendaftar beasiswa perintis adalah 2 lembar ini. Jadi, pernyataan yang daftar dari sekolah gitu ya, surat rekomendasi dari sekolah yang 1 sampai 10 dan juga rekomendasi yang ini yang diunggah oleh masing-masing peserta. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian membantu adik-adik di bagian surat rekomendasi saja karena nanti untuk yang mendaftarnya itu akan dilaksanakan langsung oleh adik-adiknya melalui website beasiswaperintis.id. Seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu. Ya, mungkin terkait rekomendasi, apabila masih ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan di kolom chat Zoom ini. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ibu Nur Emilia. Apakah beasiswa ini hanya untuk mahasiswa yang diterima di ITB atau bisa kampus lain? Jadi beasiswa ini yang pertama gitu ya untuk persiapan menjelang UTBK gitu ya, seperti yang disampaikan juga tadi oleh Bapak Direktur bahwa ini juga membantu adik-adik untuk mempersiapkan UTBK. Nanti kalau misalnya ketika di UTBK itu adik-adik ditanya lagi apakah memang berminat masuk ITB atau tidak gitu ya. Nanti ketika memang berminat dan juga lolos di UTBK-nya ITB gitu, maka adik-adik akan
mendapatkan beasiswa kuliah, beasiswa hidup, dan beasiswa tempat tinggal kayak gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik sekiranya nggak berminat untuk melanjutkan di ITB itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin beasiswa yang didapat hanya sampai kepada beasiswa pembinaan menjelang UTBK saja. Seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu guru. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Asep Nandar. Untuk usia pendaftar dari usia berapa sampai berapa? Untuk rentang usia kami tidak mencantumkan lebih detail gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini diperuntukkan untuk lulusan tahun 2021, 2020 yang sudah menjadi alumni berarti ya, dan juga 2019 seperti itu. Cuman memang mungkin dari beasiswa perintis sendiri tidak berlaku untuk paket C. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rima, SMA Negeri 15 Garut. Surat rekomendasinya ditandatangan kepala sekolah atau guru BK saja? Yang terutama mungkin dari Pak Kepala Sekolah dulu ya Bapak dan Ibu. Namun apabila kepala sekolahnya berhalangan seperti itu bisa digantikan oleh guru BK saja. Jadi nanti dicoret salah satu aja, ini yang menandatangani apakah kepala sekolahnya atau guru BK-nya. Dan boleh dicantumkan juga nomor telepon di surat rekomendasi tersebut. Terima kasih, Didit. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Fikria Dewi Mawarni. Izin bertanya, apakah sistem seleksi ini dilakukan secara online sampai ke tahap ujian tulis? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena mungkin situasi pandemi yang belum bisa akan prediksikan gitu ya ke depannya akan seperti apa. Jadi dari kami rencananya akan dilaksanakan ujian online-nya gitu ya, mulai dari ujian awal, kemudian ujian tulis 1 dan ujian tulis 2 itu secara online melalui website kami di beasiswaperintis.id. Namun untuk wawancara, insya Allah nanti akan dikabari lagi karena rencananya kami akan wawancara secara langsung gitu, tatap muka. Seperti itu kira-kira. Mangga kepada MC. Ya, ini masih banyak nih pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru semua. Selanjutnya dari Ibu Siti Mukaromah MTSN 33. Bisakah diulang fasilitas apa saja yang diterima jika tidak diterima di ITB tapi di PTN lain? Untuk fasilitasnya itu mungkin hanya sampai pembinaan menjelang UTBK gitu ya. Adik-adik mendapatkan pembinaan intensif dari pihak beasiswa perintis untuk menghadapi UTBK kalau emang masuknya ke PTN lain. Seperti itu. Tapi kalau masuknya ke ITB dan dia lolos di seleksi wawancaranya, nanti seleksi wawancara akhir gitu ya untuk mendapatkan beasiswa perintis atau enggak, itu nanti adik-adik dapat beasiswa tempat tinggal, beasiswa kuliah, dan beasiswa hidup di Bandung. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Riri Wulandari, SMA N1 Bungo, dari Jambi ya. Bagaimana jika siswa kami lebih dari 10 orang? Untuk siswa-siswi gitu ya yang lebih dari 10 orang yang mendaftar ke beasiswa perintis itu tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Namun untuk yang mendapatkan rekomendasinya hanya 10 teratas secara paralel dari sekolahnya. Jadi kalau untuk adik-adik yang melewati 10 gitu ya, misalnya ada di urutan 11 sampai 15 berarti tidak usah pakai rekomendasi nanti ketika penguploadan berkasnya tidak apa-apa. Oke, mungkin ada pertanyaan nih, Dit. Apa bedanya siswa yang dikasih rekomendasi ini dengan siswa yang tidak dikasih surat rekomendasi? Jadi nanti untuk perhitungan bobot di seleksi beasiswa perintis ini nanti akan ada perhitungan yang lebih besar gitu ya untuk yang mendapatkan surat rekomendasi ketimbang yang tidak mendapatkan surat rekomendasi. Tapi hal ini akan berbeda dengan lulusan 2020 dan 2019 ya Bapak Ibu. Kalau 2020 dan juga 2019 ini tidak usah pakai surat rekomendasi. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Didit atas jawabannya. Selanjutnya dari Banten lagi, dari Ibu Umu Atia. Ini mungkin pertanyaannya,
hampir mirip dengan yang sebelumnya ya, tapi saya tanyakan lagi aja. Apakah kampusnya itu hanya selain ITB aja, apakah ada kampus lainnya? Untuk fasilitas sampai ke biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya tempat tinggal itu hanya dikhususkan untuk kampus ITB saja, Bapak dan Ibu. Kalau yang untuk ke-PTN lainnya itu hanya sampai ke persiapan menjelang UTBK, seperti itu. Ya, baik Didit. Selanjutnya terkait surat rekomendasi lagi nih, ada pertanyaan dari Ibu Riri. Apakah siswa yang tidak masuk ke dalam 10 orang tersebut tidak perlu mengupload surat 2 lembar di atas? Ya, jadi untuk siswa dan siswi yang tidak memiliki surat rekomendasi itu nggak apa-apa gitu ya, nggak usah diupload ke website kami. Tapi kalau misalnya yang ada surat rekomendasinya, wajib untuk mengupload karena memang itu ada pertimbangan bobot yang lebih kepada siswa dan siswi yang mendaftar 10 orang itu. Ya, semoga boleh IPS, bahasa, dan agama. Oke, untuk pendaftaran beasiswa perintis ini gitu ya, boleh untuk jurusan IPA, IPS, bahasa, dan juga agama. Nah, nanti di sana ada pilihan apakah memang adik-adik ini dari IPA atau IPS. Nah, kalau yang dari agama dan juga bahasa gitu ya, boleh pilih kolom lainnya, kayak gitu Bapak dan Ibu. Iya. Mungkin nanti setelah ini kita juga akan ada presentasi tentang jurusan-jurusan yang ada di Institut Teknologi Bandung ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti bisa didengarkan juga jurusan apa saja nih yang bisa diikuti oleh anak-anak IPS atau bisa diikuti oleh anak-anak IPA. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sri Hartati. Dari SMA Negeri 1 Subang, mohon di-share materinya, hatur nuhun. Ya, siap Ibu, nanti akan kita share di grup webinar gurunya. Zoom ini bisa disimak di YouTube atau tidak. Nanti rekamannya akan kami upload ke YouTube dan link YouTube-nya kami akan berikan juga di grup webinar guru. Selanjutnya dari Ibu Riri Wulandari, berarti untuk alumni 2019 dan 2020 tidak perlu dicantumkan dalam rekomendasi. Iya, Ibu Riri, betul sekali. Jadi untuk alumni atau yang disebut dengan gap year gitu ya, di alumni 2019 dan juga 2020, tidak perlu untuk mencantumkan surat rekomendasi di dalam unggah berkas nanti. Kita next ya, aku coba baca gitu ya. Terima kasih banyak atas informasinya hari ini. Ini ada share gitu ya, sharing session dari Ibu Siti Mukaromah dari MTSN 33. Terima kasih banyak atas informasi hari ini. Bagi saya ini adalah harapan bagi banyak para generasi bangsa. Walaupun saya guru di MTS, tapi ini sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak kami, alumni MTS. Yang akan kami sampaikan kabar gembira ini bagi alumni kami dan juga akan saya lanjutkan ke sekolahnya yang di kampung. Ya, terima kasih banyak Ibu Siti Mukaromah gitu ya. Semoga memang kabar ini bisa sampai ke sekolah-sekolah, bahkan sekolah yang terpencil sekalipun gitu ya, agar adik-adik yang memang membutuhkan dapat
mengakses informasi ini gitu ya. Dan juga untuk Bapak dan Ibu semoga berkenan gitu untuk mengajak juga teman-teman seperguruannya gitu ya untuk mengikuti webinar beasiswa perintis selanjutnya yang nanti bisa memenuhi lagi nih ruang virtual kita, pembahasannya mengenai beasiswa perintis di ITB dan juga hal lainnya yang menyangkut beasiswa perintis di 2021. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada dari Bapak Fikri Hafiz Maulid. Apakah ada form khusus untuk pendaftaran sekolah? Jadi kalau untuk ini, form khususnya itu sebenarnya dari pihak sekolah hanya membantu sampai ke memberikan rekomendasi kepada anak-anak yang mendaftar di beasiswa perintis. Nanti untuk adik-adik yang mendaftar di beasiswa perintisnya langsung mendaftar di website kami beasiswaperintis.id. Jadi mereka mendaftar secara mandiri seperti itu. Namun surat rekomendasinya didapatkan dari sekolah. Oke, selanjutnya dari Ibu Rima SMA N 15 Garut. Ranking 10 paralel itu per jurusan atau per sekolah. Jadi ranking paralel itu per sekolah. Nanti Bapak dan Ibu guru diperkenankan gitu ya untuk menyortir adik-adik yang ingin mendaftar di beasiswa perintis 2021 ini. Oke, terima kasih infonya tim. Ya, sama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Semoga informasi ini dapat menjadi jelas gitu ya dan membantu proses pendaftaran adik-adik ke depannya. Oke. Ada yang nanya, Kak? Baik, dari Banten, dari Ibu Umu Atiyah. Kalau nggak dapat SKTM dan KIPK, nggak bisa berarti ya? Untuk yang nggak dapat SKTM dan juga KIPK, tapi memang keluarganya istilahnya membutuhkan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, itu boleh silahkan mendaftar saja. Nanti ada form khusus yang harus diisi oleh adik-adik yang tidak memiliki SKTM atau KIPK itu, agar mereka juga dapat mengunggah berkasnya, seperti itu. Tapi ini untuk case khusus saja, yang memang tidak memiliki SKTM dan juga tidak memiliki KIPK. Gitu. Kalau lolos KIPK kuliah berarti bisa double dengan beasiswa perintis. Iya, namun untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti disampaikan ketika adik-adiknya memang sudah lolos di beasiswa perintis begitu ya. Baik, terima kasih Didit atas jawaban-jawaban untuk pertanyaannya. Jika masih ada pertanyaan dari Bapak ataupun Ibu Guru, dipersilahkan Bapak atau Ibu Guru ataupun mungkin bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan suara gitu ya, bisa juga Bapak Ibu Guru. Ya, tidak harus bertanya di kolom chatnya. Ya, dan mungkin sedikit tambahan dari saya, Bapak dan Ibu Guru semua, untuk pendaftaran beasiswa perintis ini, seleksinya itu sudah dilakukan mulai dari pengisian data dari pesertanya kayak gitu. Jadi mulai dari pengisian data, pengisian kuesioner, ujian dan lain sebagainya, itu untuk tiap tahapnya sudah mulai kita seleksi. Jadi setiap tahapnya itu akan ada nilai-nilainya masing-masing. Jadi kepada siswanya mungkin bisa nih benar-benar dicari bibit-bibit terbaik gitu ya, yang memenuhi sesuai dengan kualifikasi kami, seperti siswa yang kurang mampu, siswa yang memang ingin ada keinginan untuk masuk ke ITB gitu ya, dan siswa yang berprestasi juga di sekolah. Karena ketika memenuhi syarat-syarat itu, kemungkinan untuk masuknya itu insya Allah akan lebih tinggi, Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata ada pertanyaan lagi nih, Didit, dari Ibu Sri Hartati. Apakah yang direkomendasikan oleh sekolah harus yang punya ranking 10 besar paralel sekolah? Iya, jadi yang dimaksud paralel di sini adalah paralel menurut urutan sekolah aja, Bu. Jadi misalnya gini, ada yang emang itu tuh bukan ranking 1 sampai 10 yang paralel secara keseluruhan gitu ya. Tapi dia tuh tapi ada yang minat daftar ITB, ada yang enggak, ada yang minat daftar beasiswa perintis ini, ada yang enggak gitu ya. Jadi yang dimasukkan 10 terbesar ini, 10 terbesar
yang berminat mendaftar di ITB saja gitu ya. Jadi ini urutannya urutan ranking besar paralel sekolah kayak gitu. Yang berminat masuk ke ITB, itu tambahannya. Iya, jadi itu diserahkan kepada guru yang memberikan rekomendasinya. Siswa-siswa itu urutannya misalnya ada di urutan keberapa jika memang dia mau mendaftar di beasiswa. Pak, kembali mari ngono, Pak. Kayak gitu. Ya, mungkin boleh juga nih Bapak dan Ibu gitu ya, barangkali emang ada yang, aduh saya males nih Kak buat ngetiknya gitu ya, boleh sampaikan aja open mic gitu ya, nanti bisa kita simak bareng-bareng. Oh ini, materi seleksinya apa? Oh iya, dari Bapak Suherlan. Jadi materi seleksinya itu kita seperti di UTBK gitu Pak. Jadi nanti materi-materinya seperti UTBK, jadi adik-adik bisa mempersiapkan dan belajar dari sekarang nih buat persiapan masuk universitas. Kayak gitu. Kira-kira untuk yang sekolah harus ranking 10 besar paralel ini sudah cukup jelas atau belum ya Bapak dan Ibu? Kalau belum jelas, boleh di-up lagi di chatnya. Ya, belum ada tambahan lagi ya. Ya, jadi sebenarnya untuk ranking 10 besar ini, benar kata Kak Bob tadi yang disampaikan gitu ya, bahwa itu akan berpengaruh kepada bobot yang akan didapatkan peserta itu. Jadi semakin tinggi memang rekomendasi yang diberikan sekolah, misalkan dikatakanlah ada di ranking 1 gitu ya, rekomendasi sekolahnya, itu bisa jadi bobot tambahan gitu ya untuk peserta melanjutkan proses seleksi ke tahap selanjutnya. Kayak gitu. Apa perlu kami rata-ratakan nilai rapot siswa untuk membuat peringkat tersebut dari Ibu Riri Wulandari. Jadi mungkin gini Bu, ada yang peserta tahu gitu ya informasi mengenai beasiswa perintis ini, ada yang enggak gitu ya. Nanti kalau yang misalnya sudah menghubungi guru BK atau juga pihak sekolah gitu ya yang pengen mendaftar dan lebih dari 10, mungkin boleh Bu dirata-ratakan gitu ya nilai rapotnya agar terlihat imbang gitu ya, mana yang harusnya ada di urutan ke-1 di rekomendasinya, ada yang di urutan kedua rekomendasinya, dan seterusnya kayak gitu. Jadi ditawarkan dulu gitu ya kepada peserta atau siswa-siswi yang ada di sekolahnya gitu, siapa saja yang mau mendaftar, jika memang banyak gitu ya peminatnya, dan boleh dirata-ratakan menurut nilai rapot siswa gitu dari peringkat terbaik mereka. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk dari Ibu Fitria Dewi Mawarni, jadi maksudnya 10 besar ini hanya untuk yang berminat ke ITB ya? Iya, Ibu betul sekali. Jadi ini 10 besar yang hanya direkomendasikan untuk ke ITB. Jadi kalau yang emang adiknya merasa apa ya tidak memenuhi kriteria gitu ya, karena misalkan orang kaya dan juga tapi prestasinya bagus gitu ya, itu kami dahulukan kepada adik-adik yang membutuhkan dari segi ekonominya. Jadi dibuat saja ranking rekomendasi berdasarkan peminat ke ITB-nya kayak gitu. Iya, baik Mbak, terima kasih jawaban. Iya, sama-sama Ibu, senang bertemu di ruang virtual pagi ini ya. Kemudian ada lagi dari Ibu Sehartati. Di sekolah kami banyak yang berminat untuk masuk perintis ITB ini. Kalau ada siswa yang nggak masuk dalam rekomendasi sekolah, apakah boleh mendaftar mandiri dan peluangnya seperti apa? Ya, Ibu, jadi nggak apa-apa gitu ya untuk adik-adik yang misalnya tidak termasuk ke 10 terbesar menurut peringkat sekolah gitu ya, itu nggak apa-apa, tetap daftar aja secara mandiri, dan memang yang dapat rekomendasi juga tetap mendaftarkan diri secara mandiri gitu ya, tapi bedanya dia punya surat rekomendasi, dan adik yang di atas urutan 11 ke atas gitu ya, nggak punya surat rekomendasi. Itu sama-sama mendaftarkan secara mandiri, silahkan ikuti pendaftarannya gitu ya, tidak apa-apa, tidak ada surat rekomendasi dari sekolah. Kemudian peluangnya mungkin perbedaan di bobot saja gitu ya Bapak dan Ibu, walaupun memang nggak terlalu besar gitu perbedaan bobotnya, tapi mungkin akan berpengaruh gitu ya untuk mempengaruhi satu variabel dengan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Bapak dan Ibu. Iya, barangkali ada pertanyaan lagi nih dari Bapak dan Ibu guru yang masih bertanya-tanya seputar tentang beasiswa perintis ini. Boleh gitu ya, kalau nggak sempat untuk ngetik, boleh open mic saja.
Ini ada yang angkat tangan atau? Ya. Gimana? Sudah cukup Bapak dan Ibu? Ini ada yang raise hand ya? Ini ada dari Pak Fikri Hafiz Maulid. Apakah akan menyampaikan sesuatu? Bukan. Oh, itu emot. Oh ya, itu ternyata emot. Ada lagi nggak yang mau bertanya kepada Ibu sekalian? Ada. Mana nih? Oh iya, mau bertanya lagi Mbak? Boleh, Ibu Riri, silakan. Bapak Asep juga. Oh iya. Jadi beasiswa ini khusus untuk yang mau ikut SBMPTN. Ya Pak, jadi nanti beasiswa ini gitu ya bisa diikutin buat yang mau SBMPTN, SNPTN juga gitu ya. Dan juga yang mau mengikuti UTBK kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang adiknya udah lolos di SNPTN gitu ya, lolosnya di ITB, ya itu kemungkinan adik-adiknya juga tetap masih bisa melanjutkan seleksi beasiswa perintis sampai mendapatkan fasilitas yang mendapatkan beasiswa hidup, terus beasiswa kuliah, dan juga beasiswa tempat tinggal kayak gitu. Jadi ini boleh gitu ya, yang penting emang jalurnya sesuai dengan jalur masuk ITB gitu ya, SBMPTN, SNPTN, dan juga UTBK. Kalau dari Ibu Riri, Wulandari ini ada katanya itu rata-rata rapor apa nilai yang diinput ya, karena kami lihat tidak semua mapel diupload Mbak. Oh iya. Jadi kalau dari kami itu yang yang diupload hanya nilai-nilai yang buat diujiankan saja gitu ya. Kalau IPA berarti nanti ada materi ujiannya aja yang mana-mana gitu ya. Tapi kalau misalkan IPS sama kayak gitu buat yang diujikan saja. Jadi nilainya kalau yang untuk rekomendasi boleh nilai rata-rata raport aja gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa nilai rata-rata raport secara keseluruhan. Tapi kalau yang untuk di-upload oleh peserta gitu ya, itu nilai mata pelajaran tertentu. Gimana Ibu Riri, apakah sudah cukup jelas? Oke, ini ada dari Ibu Sri Hartati. Jadi ditunggu ya Mbak materi dan link pendaftarannya. Hatur nuhun, kami akan share ke siswa yang nggak sempat nyimak webinar. Hatur nuhun informasinya. Ya Ibu Sri Hartati, terima kasih juga. Senang bisa berkumpul gitu ya di ruang virtual pada pagi hari ini. Oke, iya Ibu, sama-sama senang bisa berkumpul gitu ya di ruang virtual ini. Semoga juga informasi yang disampaikan gitu ya cukup jelas untuk Bapak dan Ibu sekalian. Atau kalau misalnya pengen bertanya-tanya lebih lanjut gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian kayak ada, oh iya tadi lupa nih ketika webinar belum menyampaikan pertanyaan ini, boleh nanti chat aja di grup WhatsApp yang ada webinar guru 20 Desember itu, nanti silakan chat-chat di situ aja. Nanti insya Allah akan direspon oleh dari admin beasiswa perintis 2021-nya. Kemudian iya Bapak dan Ibu boleh juga nih nanti ajakin gitu ya teman-teman seperguruannya gitu ya, seprofesi gurunya gitu untuk mengikuti webinar ini. Barangkali memang pelaksanaan webinar ini bisa menjemput gitu adik-adik di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses mendaftar beasiswa perintis ini. Kita ingin menjaring juga gitu ya generasi penerus bangsa yang hebat-hebat juga gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Mungkin kalau dari saya cukup, dan kalau dari Ibu dan Bapak tidak ada pertanyaan lagi, saya akan serahkan ke MC. Terima kasih Kak Bob. Ya, baik, terima kasih Didit atas penjelasannya. Kepada Bapak dan Ibu, kalau misalkan nanti, karena kita masih lanjut ke acara berikutnya, kalau misalnya dari Bapak Ibu guru masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan aja di kolom chatnya Bapak dan Ibu guru, sembari kita melanjutkan ke acara berikutnya ya. Nanti kita tetap akan kita jawab juga pertanyaan yang muncul. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang KIP kuliah yang akan disampaikan oleh tim beasiswa perintis, yaitu Ismarini Pratami Putri. Kepada Ismarini Pratami Putri, dipersilahkan.
Ya, kepada Isma, mungkin boleh di unmute dulu Isma mikrofonnya. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, sepertinya ada sedikit kendala dari tim kami ya, laptopnya agak sedikit bermasalah, jadi mungkin kita lanjutkan dulu ke materi tentang Halo, halo. Apakah sudah terdengar? Ya, sudah terdengar Isma. Boleh dilanjutkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, perkenalkan gitu ya. Nama saya Ismarini Pratami Putri. Saya salah satu tim dari beasiswa Perintis. Nah, di sini mungkin akan sedikit berbagi atau mengingatkan mungkin ya, karena mungkin Bapak Ibu guru di sini juga lebih tahu nih terkait dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Nah, Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah ini merupakan program gitu ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, program yang bertujuan untuk dapat membantu warga Indonesia dalam memperoleh hak pendidikan tinggi. Nah, KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. Oke, tadi saya sedikit kembali gitu, penjelasan tentang beasiswa Perintis. Nah, apakah peserta yang mendaftar beasiswa Perintis bisa juga untuk mendaftar KIP kuliah atau seperti apa gitu ya? Nah, jadi benar seperti yang tadi sudah disampaikan gitu ya oleh rekan saya. Jadi beasiswa Perintis ini nantinya akan berjalan beriringan gitu ya dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Jadi untuk adik-adik yang mendaftar beasiswa Perintis nanti juga ya untuk tetap mendaftar KIP kuliah pun sebaliknya yang mendaftar KIP kuliah yang akan mendaftar KIP kuliah juga silakan untuk mendaftar program beasiswa Perintis karena kami akan berjalannya beriringan gitu ya, tidak akan bertolak belakang. Oke, lanjut. Ini saya menjelaskan gitu ya, kita mengingat kembali persyaratan penerima KIP kuliah yang di tahun 2020 gitu ya, Bapak Ibu. Karena untuk yang 2021-nya belum ada pembaharuan informasi dari Kemendikbud gitu ya. Jadi kita pakai referensi di tahun 2020. Yang pertama persyaratannya siswa SMA, SMK, atau MA sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulusan 2 tahun sebelumnya. Nah, sehubungan dengan beasiswa Perintis 2021 ini, memang tidak kami buka untuk SMK. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu guru yang bisa untuk mendaftarkan ini persyaratannya sama gitu ya dengan untuk beasiswa Perintis dari segi akademik dan juga dari segi ekonomi. Kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Nah, kalau yang beasiswa Perintis kita fokus untuk ke ITB gitu ya. Nah, kalau yang KIP kuliah memang terbuka untuk seluruh PTN ataupun PTS gitu ya. Oke, selanjutnya keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP atau PKH
atau KKS, ataupun mahasiswa dari panti sosial ataupun panti asuhan. Oh ya, menambahkan juga gitu ya terkait dengan pendaftaran beasiswa perintis yang mana bisa gitu ya, bisa kalau misalnya tidak memiliki SKTM ataupun KIP, bisa juga nih kami menerima gitu ya untuk adik-adik dari program Keluarga Harapan atau PKH juga yang memiliki KKS gitu ya. Jadi kurang lebih persyaratannya sama. Kemudian atau memenuhi syarat pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta rupiah atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi dengan jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 per orang gitu ya. Nah, fasilitas penerima KIP kuliah yang pertama ada pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi yaitu UTBK dan juga ada beberapa seleksi lain gitu ya. Namun memang ini biasanya bergantung ke PTN masing-masing gitu ya atau ujian mandiri di PTN masing-masing. Kemudian pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Kemudian subsidi biaya hidup sebesar Rp700.000 per bulan. Nah, pendaftaran KIP kuliah sendiri ini melalui kipkuliah.kemdikbud.go.id gitu ya. Jadi di Oke, karena kami persyaratan dan fasilitas sebelumnya di slide ini menggunakan referensi di tahun 2020, nanti mungkin Bapak Ibu bisa terus gitu ya untuk memperbaharui informasi melalui website resminya kip-kuliah.kemdikbud.go.id karena barusan saya cek lagi juga memang belum ada pembaharuan informasi gitu ya. Oke. Nah, ini jadwal KIP kuliah yang tahun 2020 itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini terbalik mungkin ya. Jadi dari Desember sampai Februari itu ada pendaftaran akun siswa KIP kuliah. Kemudian dilanjut dengan SNMPTN, kemudian seleksi mandiri PTN. Kemudian ada pengumuman hasil gitu ya, ada UTBK. Nah, ini kurang lebih jadwalnya seperti ini. Dan mungkin juga tidak akan berbeda jauh gitu ya dengan di tahun sekarang gitu ya. Jadi kemungkinan di bulan Desember atau Januari ke depan gitu ya udah mulai untuk pendaftaran akun siswa KIP kuliah. Kita tunggu aja gitu ya Bapak Ibu di website resminya. Oke, ini dari ketua gitu ya, LKITB atau Lembaga Kemahasiswaan ITB. Ini kita kutip gitu ya, bahwa pendidikan itu untuk semua rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Nah, salah satunya bisa dengan melalui KIP kuliah ini gitu ya, atau lewat beasiswa perintis juga gitu ya, yang nantinya kita akan berjalan beriringan dengan KIP kuliah. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa testimoni gitu ya. Ini dari Yusron Abdussalam. Katanya Yusron, bagi orang desa seperti saya, mencicipi bangku kuliah rasanya tidak mungkin, apalagi taraf hidup di kota besar tidaklah murah. Beasiswa bidik misi atau sekarang berganti nama gitu ya menjadi KIP kuliah telah membantu saya mematahkan ketidakmungkinan yang saya alami. Berkat beasiswa bidik misi, saya dapat berkuliah dan bertahan hidup di kota Bandung. Kini saatnya kamu mematahkan hal yang tidak mungkin dalam hidupmu. Jadi, Bapak Ibu kalian gitu ya, jadi terlepas nanti lolos atau tidak gitu ya di beasiswa perintis,
harapannya memang adik-adik yang kurang mampu dari segi ekonomi memang tetap gitu ya, tetap diarahkan untuk mendaftar ke IP kuliah. Jadi dimanapun gitu ya kuliahnya, dengan atau tidak beasiswa perintis, adik-adik bisa tetap berkuliah gitu ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan karena juga informasi KIP kuliahnya belum rilis gitu ya. Jadi ini berdasarkan referensi dari tahun 2020, kita tunggu bersama-sama untuk yang tahun 2021 gitu ya. Oke. Hatur nuhun dikembalikan kepada MC. Silakan Kak Bob. Ini saya stop sharing aja ya. Ya baik, terima kasih Isma atas penyampaiannya. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan? Mungkin ini ada pertanyaan, tapi bukan pertanyaan tentang KIP ya. Mungkin bisa sekalian dijawab oleh Isma juga. Pertama pertanyaan dari Ibu Iis Siti Aisyah, SMA N1 Luragung. Izin bertanya, apakah program beasiswa ini berlaku juga untuk SMK? Kalau KIP kuliah memang berlaku gitu ya untuk SMA, MA maupun SMK, namun untuk beasiswa perintis di tahun ini, di tahun 2021, kami membuka untuk SMK. Ya, karena pertimbangan dari ketentuan ITB yang tahun 2020 gitu ya. Jadi kita mengacu juga ke ketentuan ITB yang tahun 2020. Begitu Ibu Iis. Ya, terima kasih Isma. Sebelum Ibu Iis, tadi ada pertanyaan juga, tapi udah dijawab di kolom chat sih. Tapi mungkin bisa lebih disampaikan lagi aja ya. Pertanyaan dari Bapak Suherlan. Untuk nilai rapor, yang dimasukkannya dari nilai pengetahuan atau keterampilan? Oke, jadi untuk setiap nilai gitu ya, kita menggunakan nilai pengetahuan. Kemudian kalau misalnya ada yang wajib dan peminatan, itu kita menggunakan mata pelajaran yang wajib. Ya, baik. Oke. Terima kasih Isma. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rima, SMA 15 Garut. KIP kuliah ini nanti anaknya daftar sendiri atau dibuatkan oleh sekolah? Oke, nah kuliah biasanya nanti anaknya akan mendaftar gitu ya secara mandiri lewat website, tapi juga ada beberapa hal, setahu saya gitu ya, ada beberapa hal yang memang tetap harus dikoordinasikan dengan pihak sekolah gitu. Jadi mohon bantuannya juga mungkin untuk Bapak Ibu Guru gitu ya, untuk nanti mengarahkan anak-anaknya untuk daftar KIP kuliah juga supaya dimanapun mereka berkuliah tetap bisa aman gitu ya untuk bisa nyaman berkuliah gitu. Ya baik, terima kasih Isma. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan lagi tentang KIP kuliah ya. Udah cukup nampaknya ya. Ya, udah cukup ya insya Allah. Jadi nanti kalau tentang KIP kuliah ini berarti bisa diakses di websitenya Kemendikbud ya, Isma? Betul, jadi kita sama-sama menunggu gitu ya informasi terbaru untuk tahun 2021 karena sampai sekarang juga belum ada update lagi gitu ya. Kemarin masih pakai 2020. Jadi kita sama-sama tunggu, nanti mungkin bisa kita koordinasikan bersama gitu ya di grup webinar untuk terkait KIP kuliah. Baik, terima kasih Isma. Sepertinya untuk materi KIP kuliah kita cukupkan dulu. Terima kasih atas presentasinya. Sama seperti materi beasiswa perintis yang tadi akan kita kirimkan juga di grup webinar guru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir Bapak dan Ibu Guru, karena memang beasiswa perintis ini diperuntukkan untuk masuk ke Institut Teknologi Bandung. Maka selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan presentasi tentang Institut Teknologi Bandung, supaya dapat juga gambaran jurusan-jurusan apa saja yang bisa diikuti oleh
siswa-siswanya nanti. Nah, ini akan disampaikan oleh tim beasiswa perintis yaitu Nur Isnaini Romli. Kepada Nur Isnaini Romli dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya kedengeran? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, Ibu, terima kasih atas waktunya. Kak Bob, sebelum perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Romli, saya alumni dari Fisika ITB Angkatan 2015. Nah, karena beasiswa ini untuk beasiswa kuliah biaya hidup serta biaya tempat tinggal khusus untuk anak ITB, maka kita akan kenalan dulu nih dengan ITB-nya, apa aja sih fakultas dan jurusan yang ada di ITB. Izin Bapak Ibu Guru saya share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Institut Teknologi Bandung. Oke, ITB. Jadi sekarang alhamdulillah ITB ada 3 kampus. Yang pertama Ganesha, kedua Jatinangor, dan yang terbaru adalah Cirebon. Nah, jadi Institut Teknologi Bandung ini adalah perguruan tinggi negeri teknik pertama yang ada di Indonesia sejak 1920. Kalau ini dulu kampusnya yang mendirikan adalah Belanda dan milik Belanda dengan nama Bandung Technical School. Maaf jika salah. Dengan kampus utamanya berada di kota Bandung. Jadi Ganesha yang ini dulunya adalah sekolah dari Belanda. Dan alhamdulillah ITB sudah berdiri selama 100 tahun berkembang. Sekarang memiliki 3 kampus, 12 fakultas, dan 50 program studi yang mengulik tentang teknologi, seni, dan sains. Oke, sekarang tadi kan dijelaskan ada 12 fakultas ya. Nah, sekarang apa aja sih fakultas itu? Yang pertama adalah Fakultas Seni Rupa dan Desain, yang kedua adalah Sekolah Farmasi, yang ketiga adalah Sekolah Bisnis Manajemen atau SBM, keempat FMIPA atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kelima ada FTI, Fakultas Teknologi Industri, yang keenam ada SAPPK, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Selanjutnya ada FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Selanjutnya ada FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Selanjutnya ada SITH, ada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Ini pun terbagi menjadi 2, ada SITHR yang rekayasa, dan ada SITHS yang sains. Selanjutnya ada FTSL, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, ada FTTM, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, ada STEI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, sekarang kita lihat nih masing-masing fakultasnya. Oh ya, jika ada yang bertanya bedanya, ada yang namanya sekolah, ada yang namanya fakultas. Nah, kalau fakultas itu di dalamnya terdiri atas berbagai departemen atau program yang lumayan berbeda. Tapi kalau misalkan sekolah, di dalamnya ada jurusan yang ruang lingkup keilmuannya mirip-mirip. Gitu. Nah, mungkin akan lebih jelas ketika kita melihat jurusannya ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sekarang Pak FSRD, apa jadi jurusan yang ada di Fakultas Seni Rupa dan Desain ada 5. Yang pertama ada Seni Rupa, Kriya, dan Desain Interior. Selanjutnya ada DKV atau Desain Komunikasi Visual dan Desain Produk. Selanjutnya ada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, jurusannya ada Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Tenaga Listrik, atau sebelumnya jurusan Power dulu. Selanjutnya ada Sistem Teknologi Informasi, Teknik Telekomunikasi, ini jurusan baru yang Teknik Telekomunikasi, dan Teknik Biomedis juga jurusan baru. Selanjutnya ada TSL, jurusannya ada Teknik Sipil, Teknik Kelautan, Teknik Lingkungan. Dan yang terbaru ada 2, Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air, Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Oh ya, kalau untuk jurusan baru kebanyakan ada di kampus Jatinangor. Jadi 2 ini ada di kampus Jatinangor. FMIPA, untuk FMIPA semuanya ada di Ganesha. Ada jurusannya matematika, astronomi, fisika. Oh ya, untuk astronomi adalah satu-satunya jurusan di Indonesia, hanya astronomi adalah satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia yang hanya ada di ITB. Maksudnya yang di kampus lain tidak ada, hanya ada di ITB. Gitu. Dan kimia, dan ada jurusan baru yaitu aktuaria. Sebelumnya nih masuk ke mata kuliah yang ada di
matematika, tapi berdiri sendiri menjadi jurusan baru. Selanjutnya ada SAPPK, jurusannya ada 2, perencanaan wilayah kota atau planologi sama arsitektur. Selanjutnya ada FTMD, Fakultas Teknik Mesin Dirgantara, jurusannya ada teknik mesin, teknik dirgantara, teknik material. Selanjutnya ada FTTM, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, jurusannya ada teknik pertambangan, teknik perminyakan, ada teknik geofisika, sama teknik metalurgi. Selanjutnya Fakultas Teknik Teknologi Industri, FTI juga ada di berbagai kampus. Yang pertama sekarang di Ganesha, itu ada teknik industri, teknik kimia, terus ada teknik fisika, dan manajemen rekayasa industri. Untuk yang di Jatinangor, ada 2 jurusan, teknik pangan dan teknik bioenergi dan kemurni. Yang paling terkenal itu adalah FTTM, tapi sepertinya jurusan yang sekarang mulai terminati adalah farmasi ya, karena sekarang zaman-zamannya COVID, jadi mungkin farmasi sekarang lebih mulai naik gitu pamornya. Selanjutnya ada FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Jurusannya ada oceanografi, ada meteorologi, teknik geodesi dan teknik geomatika, dan teknik geologi. Oh ya, ini semuanya di kampus Ganesha. Untuk oceanografi ada di kampus Cirebon juga. Selanjutnya ada sekolah bisnis dan manajemen. Hanya ada 2 jurusan, manajemen dan kewirausahaan. Nah, untuk berikut, alhamdulillah gitu sudah kita lihat jurusan-jurusan apa aja sih ada di ITB. Dan sekarang bagaimana cara masuk ITB? Ada 3 jalur. Sebelumnya ITB tidak ada seleksi mandiri di tahun saya, jadi hanya 2 gitu, undangan dan SBMPTN. Tapi sekarang sejak 3 tahun yang lalu itu sudah mulai ada ini seleksi mandiri. Nah, dan ditekankan kembali bahwa beasiswa perintis ini bukan jalur masuk ITB, karena masih banyak yang merasa jika sudah daftar perintis itu sekaligus daftar ITB, sedangkan beda kalau perintis itu mendaftar beasiswanya, kalau ITB memang mendaftar kampusnya. Jadi diminta tolong kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan kembali ke adik-adik kalau ada pertanyaan seperti ini bukan jalur masuk ITB. Lihat. Oh ya,
teman-teman saya kelempar gitu ke fisika. Tapi kalau saya kan ingin ya, buat teman saya ada masuk fisika karena terpaksa karena dia kelempar dari matematika. Jadi itulah persaingan antar jurusan gitu yang ada di fakultas. Tapi ada program-program yang sudah peminatan dari awal masuk. Masuk kuliah. Saya pun dulu ketika sudah masuk kampus banyak sekali gitu beasiswa, terutama yang ada di ITB ya, begitu banyak sampai di ITB pun mengatakan tidak ada mahasiswa drop out karena biaya. Jadi kalau misalkan pun kita tidak bisa untuk membayar, itu asalkan komunikasi gitu ke ITB-nya, ITB akan membantu, sangat-sangat membantu. Nah, selain beasiswa KIPK, adalah apa aja sih beasiswa yang ada di dalam kampus? Yaitu adalah ada beasiswa Ikatan Orang Tua atau IOM, terus ada beasiswa ITB untuk semua BIUS, beasiswa makan siang. Nah, ini kalau makan siang paling terminasi sekarang, mau dia itu miskin, kaya, semua bisa dapat asal daftar. Terus ada beasiswa Ikatan Alumni, beasiswa Fakultas dan Program Studi, beasiswa Pemprov Jabar, sama beasiswa yayasan dan perusahaan. Nah, selain kegiatan belajar apa aja sih? Banyak sekali Bapak Ibu untuk adik-adik mengembangkan soft skill-nya. Di ITB ada kegiatan kemahasiswaan, terdiri atas himpunan mahasiswa jurusan, dan ada KM ITB atau Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Ini seperti jenis BEM yang ada di kampus lain. Terus di dalamnya juga ada organisasi di luar kampus, seperti Masjid Salaman ITB, itu banyak sekali organisasi yang bisa diikuti. Ada lomba-lomba juga di dalam kampus dan internasional, banyak yang mengikuti juga dari ITB. Ada kegiatan paguyuban. Dan jadi terus di dalamnya ada unit kegiatan mahasiswa. Nah, ada kebudayaan sama olahraga. Nah, bedanya apa sih unit kegiatan mahasiswa kebudayaan sama paguyuban? Nah, kalau unit kegiatan mahasiswa itu yang sudah resmi, diresmikan dan mempunyai sekre, udah resmi banget lah kaderisasinya. Tapi kalau paguyuban itu mungkin hanya perkumpulan yang daerah. Misalkan kalau saya kan dulu tuh Lampung ya, jadi saya masuk Kubala. Nah, itu unit. Tapi kalau misal paguyuban kayak misal Garut, nah Garut itu kan belum punya ke unit, jadi dia masih paguyuban. Gitu. Terus di dalamnya ada kegiatan apa lagi, ada asisten. Asisten itu bisa jadi praktikum dan asisten dosen. Nah, ini salah satu salah banyak. ITH, SF, STTM,
FSRD, Kimia FMIPA, Teknik Geologi FITB, sama Teknik Kimia FTI. Itu kalau udah buta warna atau parsial, total maupun parsial tidak bisa masuk. Oh iya, siap. Kami akan kirimkan semua slide dari yang beasiswa perintis, KIPK, sama ITB di grup webinar guru, insya Allah Ibu. Sudah. Jadi saya cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih Isna atas penjelasan tentang ITB. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk materi tentang ITB? Atau mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan tentang beasiswa perintis juga boleh ditanyakan. Oke, sama-sama Ibu Nia Yuniarsi. Saya jadi ingin cerita sesuatu. Oke, jadi saya itu pernah menemukan ada kasus adik Beswan juga gitu. Dia itu tuh ingin sekali masuk jurusan kehutanan. Dan dia nggak tahu gitu kalau di ITB ada jurusan kehutanan. Jadi dia milihnya terserah dia masuk, yang penting masuk ITB aja. Terus ketika udah masuk ITB, ternyata dia merasa, wah kok bukan passion saya ya. Tapi kan jadinya telat ya. Tapi kan sayang gitu waktunya untuk dia sudah belajar, dia udah masuk ITB, tapi akhirnya dia merasa, wah ini bukan passion saya. Banyak sih teman saya merasa gitu, dan akhirnya mereka mengulang lagi, udah masuk ITB, tapi akhirnya mengulang lagi 1 tahun buat UTBK yang di tahun depan untuk masuk. Nah jadinya adik kenalan saya ini, dia itu akhirnya rencana mau UTBK lagi, masuk kehutanan UGM. Padahal di ITB ada kehutanan, tapi dia nggak milih karena dia nggak tahu. Dia milihnya yang bukan nggak tahu sih, kayak dia tahu, tapi dia merasa yang penting masuk ITB lah gitu. Nah jadi mungkin saya titip gitu ke Bapak Ibu guru untuk terus meyakinkan adik-adiknya, yang penting suka sama jurusannya. Jangan sampai yang penting keterima tuh, jangan, karena banyak gitu kasus udah terima ITB justru keluar, kan sayang ya, sayang gitu. Sayang mungkin tuh buat kursi orang lain, tapi akhirnya terambil. Gitu aja sih. Terima kasih. Mungkin tidak ada pertanyaan nih seperti. Oke, baik. Isna, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin terima kasih juga. Iya, terima kasih sama-sama adik. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu guru sekalian, ya boleh bisa kita cukupkan. Oh, ternyata masih ada pertanyaan dari Ibu Nurliana. Satu surat rekomendasi itu untuk satu jurusan saja atau bisa digunakan untuk IPA dan IPS? Oke, terima kasih. Jadi untuk rekomendasi ini untuk IPA dan IPS. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan bahwa untuk fakultas semuanya itu yang saya jelaskan itu tuh khusus IPA, tapi ada yang untuk SMK sama IPS sama IPA bisa, yaitu adalah FSRD. Itu bisa SMK, IPS, dan IPA. Nah, untuk IPS dan IPA itu juga bisa untuk SBM, yaitu Sekolah Bisnis Manajemen. Selain 2 itu wajib lulusan IPA. Gitu. Untuk undangan, tapi kalau misalkan nanti UTBK-nya dia mau IPS atau IPA, bisa keduanya juga gitu. IPC untuk SBM sama FSRD. Terima kasih, Isna. Untuk rekomendasi bisa untuk ini semua jurusan, IPA maupun. Ya, jadi untuk rekomendasi itu bisa 10 nama itu gabungan dari IPA dan IPS ya Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di webinar pada hari ini. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup juga atau melalui kontak person dari beasiswa perintis. Dan insya Allah untuk file-file materinya dan email yang harus dikirimkan akan
kami kirimkan ke email Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin sebelum kita tutup Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kami ingin meminta kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan ya, mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu boleh kami minta untuk mengaktifkan kameranya. Belum, masih ada yang belum buka kamera nih Bapak dan Ibu. Oke, ya. Ya, mohon maaf juga ini kita mengganggu waktu liburan Bapak Ibu untuk ikut webinar ini. Oke, sebenarnya sudah mulai banyak Bapak dan Ibu yang menyalakan kamera. Kita langsung foto ya, dibantu oleh Isna. Saya hitung di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Ada satu slide lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Dan mau menginformasikan juga bahwa di pekan depan, di minggu depan tanggal 26 dan 27 Desember, kita masih melaksanakan webinar guru juga dengan materi ini. Mungkin jika Bapak dan Ibu punya kenalan gitu ya dari sekolah-sekolah lain yang belum ikut di webinar hari ini, boleh diinformasikan kepada Bapak dan Ibu guru dari sekolah lain untuk mengikuti webinar guru di minggu depan, yaitu di hari Sabtu ataupun hari Minggu minggu depan. Agar informasi ini bisa tersampaikan lebih luas lagi kepada guru-guru di seluruh Indonesia untuk membantu siswa-siswa kita bisa berkuliah, khususnya di Institut Teknologi Bandung. Mungkin nanti akan ada presensi kehadiran juga Bapak Ibu yang bisa diisi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Untuk link presensinya ada di grup webinar guru yang ada di WhatsApp Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Oh, saya. Ya. Di kantor. Ya baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sekalian. Terima kasih Kakak informasinya. Sama-sama Bapak. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh meninggalkan Zoom meetingnya Bapak Ibu.